Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 11 TJKT. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem operasi jaringan. Ini merupakan materi yang terdapat pada kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami sistem operasi jaringan. Yang kedua, menentukan cara instalasi sistem operasi jaringan. Materi yang akan dibahas itu ada pengertian sistem operasi jaringan. Jadi nanti di sini membahas tentang apa itu sistem operasi jaringan, kemudian ada karakteristik atau ciri-ciri sistem operasi jaringan, kemudian fungsi dari sistem operasi jaringan, dan yang terakhir jenis-jenis dari sistem operasi jaringan. Pengertian sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan atau network operating system adalah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Jadi, sistem operasi jaringan ini ditujukan untuk menghandle atau memberikan layanan kepada komputer kliennya. Ini berbeda dengan sistem operasi yang terdapat pada komputer personal. Karakteristik sistem operasi jaringan. Yang pertama, digunakan sebagai pusat kendali sumber daya jaringan. Lalu yang kedua, bagaimana sistem operasi jaringan itu menyediakan akses yang aman untuk komputer kliennya, kemudian mengizinkan untuk di remote dari jarak jauh. Kemudian sistem operasi jaringan itu mengizinkan user kliennya itu bisa terkoneksi ke luar atau ke internet. Dan yang berikutnya, bisa membackup data. Fungsi sistem operasi jaringan yang pertama, bisa menghubungkan sejumlah komputer kliennya itu ke jaringan. Kemudian bisa mengelola sumber daya jaringan di sini seperti media penyimpanan atau yang lainnya. Kemudian menyediakan layanan seperti web server, IP DHCP server dan lainnya. Lalu menyediakan keamanan jaringan untuk beberapa user yang mengakses ke jaringan. Yang E, mudah menambahkan klien baru. Kemudian juga bisa melakukan monitoring terhadap status elemen-elemen jaringan. Kemudian mendistribusikan program yang update ke komputer klien, menggunakan kemampuan server secara efisien, lalu menyediakan toleransi kesalahan. Bagaimana ketika sistem operasi itu terdapat error, dia tidak mengganggu aktivitas yang lainnya. Jenis-jenis sistem operasi jaringan berdasarkan layanan. Yang pertama ada sistem operasi jaringan itu berbasis GUI atau Graphical User Interface. Itu adalah jenis sistem operasi jaringan yang memiliki grafis atau gambar yang kita kenal seperti Windows. Yang B ada sistem operasi jaringan berbasis. Sistem operasi jaringan ini untuk bekerjanya kita harus menghafal perintah atau komen-komen yang digunakan untuk melakukan aktivitas jaringan. Teks, untuk yang teks ini
ada Linux Debian, SUSE, dan lainnya. Nah, kalau berbasis Windows itu kita kenal dengan nama MS-DOS. Jenis sistem operasi jaringan berdasarkan metode pengembangannya. Ada namanya closed source. Closed source ini adalah perangkat lunak yang mana kode sumber ini tidak dipublishkan, tidak diizinkan orang lain atau penggunanya untuk memodifikasi. Contohnya ada MS-DOS, Windows. Ini umumnya adalah Windows. Kemudian ada open source. Open source ini kebalikan dari closed source, yaitu sistem operasi yang mana kode sumber ini dipublishkan atau bersifat terbuka. Pengguna bebas mendistribusikan ulang. Contohnya ada Linux. Di sini ada berbagai jenis distro Linux. Ada Unix, BSD, GNU Linux, Sun Solaris, Fedora, dan lain-lainnya. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, closed source. Kelebihannya itu keamanannya lebih terjamin karena kode sumbernya tidak dipublish ke umum. Mendapatkan dukungan penuh dari vendor atau pengembang. Untuk orang awam, nah ini lebih mudah digunakan. Sedangkan kekurangannya itu closed source ini dia sistem operasi yang berbayar, lalu tidak dapat dimodifikasi secara bebas karena dia kode sumbernya tertutup. Kemudian jika terjadi masalah untuk closed source ini, itu menunggu perbaikan dari yang memiliki hak. Jadi tidak bisa orang lain yang tidak memiliki akses untuk memperbaikinya. Kelebihan open source itu memerlukan biaya yang lebih sedikit. Di sini dia free, gratis. Kemudian kita dapat memodifikasi atau mendistribusi ulang terhadap sistem operasi. Dan kita bisa membuat versi perangkat lunak sendiri. Jika terjadi masalah pada perangkat lunak, kemungkinan dapat diselesaikan sendiri tanpa bantuan pengembang. Sedangkan kekurangan open source itu keamanannya kurang terjamin karena di sini banyak sekali orang yang masuk ke dalam sistem operasi atau yang mengubah kode-kode yang ada pada sistem operasi. Panduan untuk menggunakan perangkat lunak sulit dimengerti oleh orang awam. Jadi untuk closed ini untuk orang awam masih sulit. Kemudian minimnya dukungan dari pengembang. Kesimpulan, sistem operasi jaringan atau network operating system adalah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan, jadi bukan untuk komputer pribadi. Terdapat berbagai layanan yang ada pada sistem operasi jaringan seperti berbagi printer, ya, layanan DNS, kemudian ada layanan HTTP atau web dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian pertemuan pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.